Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Suster Penjaga Malam. Rumah sakit Wijaya Kusuma sudah berdiri sejak masa penjajahan. Meski sebagian besar bangunan sudah direnovasi, ada satu bagian yang dibiarkan terbengkalai, yaitu sayap timur. Menurut rumor, bagian itu pernah menjadi ruang isolasi pasien wabah pada tahun 1970-an. Tetapi ditutup setelah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan banyak orang, termasuk beberapa perawat. Mia, seorang perawat baru, tidak percaya pada cerita-cerita itu. Ia menganggap semua cerita itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pendatang baru. Tetapi malam itu, Mia mendapat giliran tugas malam di ruang IGD yang kebetulan berada di dekat sayap timur. "Jangan mendekat ke lorong timur ya," kata Bu Endah, kepala perawat, sebelum meninggalkan Mia sendirian. Mia hanya tertawa kecil. "Iya Bu, saya nggak ke situ kok." Namun saat malam semakin larut, Mia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Saat sedang mencatat laporan pasien, Mia mendengar suara seperti bunyi lonceng kecil. Ia menoleh ke arah lorong timur yang gelap. "Siapa di sana?" panggil Mia, tetapi tidak ada jawaban. Suara itu semakin mendekat. Dengan ragu Mia berjalan menuju lorong. Lampu di lorong itu berkedip-kedip dan udara terasa semakin dingin. Saat itu Mia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. "Suster, Anda butuh bantuan?" tanya Mia, mengira itu rekan kerja yang lain. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Ketika Mia mendekat, sosok itu perlahan berbalik. Itu adalah seorang suster dengan seragam putih yang usang dan penuh noda darah. Wajahnya pucat penuh luka, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Mia tersentak mundur, tetapi suster itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya Mia menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya, tetapi mereka hanya tertawa. "Ah, itu pasti cuma bayanganmu saja. Tugas malam memang bikin otak kita main-main," kata Lita, salah satu perawat senior. Namun keanehan terus berlanjut. Pada malam berikutnya, seorang pasien yang sedang diinfus tiba-tiba hilang dari kamarnya. Mia yang sedang berjaga kebingungan mencari pasien itu. Ia menemukannya di lorong timur, duduk di lantai dengan mata melotot ketakutan. "Suster itu, dia bilang dia akan menyembuhkan saya," gumam pasien itu dengan suara parau sebelum pingsan. Mia menggotong pasien itu kembali ke kamar. Tetapi saat ia memeriksa rekaman CCTV keesokan paginya, lorong timur itu terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa, termasuk dirinya yang menggotong pasien. Dengan penasaran, Mia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang bagian timur rumah sakit itu. Ia menemukan seorang petugas kebersihan tua yang pernah bekerja di sana sejak tahun 1980-an. "Jangan main-main di lorong timur," kata pria itu serius. "Kenapa, Pak?" "Dulu, waktu kebakaran besar, ada seorang suster bernama Suster Ningsi yang terkenal sangat berdedikasi. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan pasien-pasien di ruang isolasi. Tapi ada yang bilang dia sebenarnya marah karena dituduh lalai hingga kebakaran itu terjadi. Mayatnya tidak ditemukan. Sejak itu arwahnya sering terlihat masih bekerja menyembuhkan pasien dengan caranya sendiri." Mia merinding.
Ia teringat pasien yang hilang malam itu. Apakah itu ulah Suster Ningsih? Pada malam terakhir Mia berjaga sebelum pindah ke rumah sakit lain. Suasana semakin mencekam. Lampu di lorong IGD tiba-tiba padam dan suara lonceng kembali terdengar. Mia mencoba mengabaikan rasa takutnya. Tetapi bayangan suster itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Suster Ningsih, panggil Mia gemetar. Suster itu mengangguk pelan, tetapi wajahnya berubah mengerikan. Darah mulai mengalir dari matanya. Tangannya yang dingin dan penuh luka bakar mencengkram bau Mia. Kamu ingin bantuan? Bantu aku menyembuhkan mereka. Bisiknya. Mia menjerit dan berlari keluar dari lorong. Napasnya terengah-engah. Kemudian ia tak sadarkan diri. Selang beberapa menit, rekan kerjanya menemukan Mia dengan luka memar di bahunya, bekas cengkraman tangan. Setelah malam itu, Mia mengajukan pindah dari rumah sakit tersebut. Namun ia tidak pernah melupakan kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, ia mendengar cerita dari perawat lain bahwa suara lonceng dan bayangan suster di lorong timur masih sering muncul, terutama saat tugas malam. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.